Pernahkah Anda menjadari bahwa gedung tempat Anda bekerja itu secara diam-diam memanipulasi produktivitas Anda? Oh pasti, itu hal yang sering banget diremehkan orang. Kan? Sadar atau enggak nih, dinding di sekeliling Anda, terus udara yang Anda hirup di ruang rapat, sampai pantulan cahaya di meja kerja, semuanya tuh mendikte gimana performa bisnis Anda hari ini. Bener banget. Lingkungan fisik itu ngaruhnya masif. Nah, selamat datang di sesi bedah mendalam kita. Hari ini misi kita sangat jelas. Di meja saya saat ini ada setumpuk dokumen yang lumayan tebal. Kita punya cetak biru, spesifikasi struktural, mekanikal, elektrikal, sampai denah lantai dari sebuah properti komersial yang disebut Gedung 45. Dan ngebaca dokumen-dokumen ini tuh rasanya kayak ngebaca DNA dari sebuah organisme buatan manusia gitu. Persis. Bagi Anda nih yang mungkin sedang mencari ruang kantor baru untuk bisnis yang lagi scale up, atau Anda pengambil keputusan yang udah capek dengan kantor lama yang ya selalu bermasalah. Sering bocor, lift mati, nah itu dia. Betul. Kita bakal mendekode tumpukan angka kaku ini, ketebalan kaca, dan kode-kode beton menjadi sebuah narasi. Kita mau cari tahu apa sih yang membedakan gedung biasa dengan sebuah mesin bisnis berkinerja tinggi. Menarik banget ini. Jadi, mari kita selami dokumen Gedung 45 ini. Tapi sebelum kita bahkan menyentuh gagang pintunya, kita harus lihat di mana dia menancapkan fondasinya di bumi. Nah kalau kita bicara soal properti komersial, hukum gravitasi pertamanya tuh selalu sama. Lokasi. Lokasi kan? Benar. Gedung 45 ini berada di Jalan Warung Buncit Raya. Bagi siapapun yang familiar dengan ritme bisnis di Jakarta Selatan, ini tuh bukan sekedar jalan raya biasa. Iya, macetnya juga luar biasa, tapi ya itu tanda kehidupan komersial. Nah itu, ini adalah urat nadi komersial yang lagi berkembang pesat banget. Konektivitasnya untuk transportasi umum tuh sangat hidup, dan akses kendaraan pribadinya strategis. Ngomong-ngomong soal kendaraan pribadi, ini ada yang menarik perhatian saya di halaman pertama cetak biru ini. Apa tuh yang menarik? Saya ngelihat luas lahannya atau plot size-nya itu cuma 710 meter persegi. Kalau Anda bayangin 710 meter persegi di Jakarta Selatan itu bukanlah hamparan tanah yang luas ya. Iya, itu lumayan kompak hitungannya. Sangat kompak. Tapi mari kita jujur soal mimpi buruk terbesar di Jakarta Selatan. Parkir. Wah, iya. Itu isu sensitif banget buat orang kantoran. Kan? Anda datang ke sebuah meeting penting, Anda udah rapi pakai jas, dan Anda harus berputar-putar di blok yang sama selama 30 menit cuma buat nyari celah parkir. Itu benar-benar pembunuh mood dan produktivitas bahkan sebelum hari kerja Anda dimulai loh. Tepat. Tapi di lahan 710 meter persegi ini, mereka entah gimana bisa mendesain kapasitas parkir terdedikasi untuk 18 mobil dan 10 sepeda motor. Hebat sih itu perancangannya. Dan itu belum seberapa, total luas lantai kotor atau gross floor area yang berhasil dibangun tuh mencapai 2.224, sekian meter persegi. Itu angka yang lumayan fantastis untuk lahan sekecil itu. Banget. Itu mencakup lantai dasar, terus ada 6 lantai utama untuk kantor, basement, sampai area rooftop. Saya tuh ngelihat ini kayak koper pintar kelas premium gitu loh. Koper pintar gimana tuh maksudnya? Iya, dari luar dia kelihatan ramping, nggak makan jalan. Tapi begitu Anda buka kopernya, kompartemen di dalamnya itu didesain sedemikian rupa sehingga kapasitasnya tuh maksimal banget tanpa kelihatan berantakan. Analogi yang bagus. Mengubah lahan 700-an meter persegi jadi lebih dari 2.200 meter persegi area fungsional, itu bisa dibilang mahakarya efisiensi spasial. Masuk akal? Bagi sebuah perusahaan yang nyewa gedung ini, angka tersebut tuh berbicara soal nilai yang sangat optimal. Dari total luasan itu, Anda dapat sekitar 1.585 meter persegi ruang kantor murni. Wow, murni buat kerja ya? Iya. Dan yang perlu dicatat, luasan ini nggak dibiarkan jadi satu lantai raksasa yang los gitu aja, tapi didistribusikan secara vertikal ke dalam 6 lantai. Jadi masing-masing lantai, dari lantai 2 sampai lantai 6, punya luas sekitar 250 meter persegi. Tunggu sebentar. Saya kayaknya harus mempertanyakan desain ini deh. Silahkan, di bagian mananya? Bukankah tren perkantoran modern dalam ya mungkin 5 tahun terakhir ini tuh open plan ya? Ruangan raksasa tanpa sekat, di mana semua orang, dari CEO sampai intern, duduk di satu meja panjang yang sama. Iya, konsep yang agile gitu ya. Bener, membagi luasan 1.500-an meter persegi jadi lantai-lantai berukuran 250 meter persegi, ini bukankah itu terasa agak kuno?
kenapa nggak bikin 1 atau 2 lantai raksasa aja sekalian? Itu pertanyaan yang sangat kritis. Memang bener sih, konsep open plan raksasa itu lagi tren banget karena jujur aja, kelihatan keren di foto buat branding perusahaan. Nah kan, kelihatan startup banget. Tapi mari kita bicara soal realitas psikologis dan operasionalnya di lapangan. Di ruang open plan yang terlalu besar, polusi suara itu jadi masalah utama. Ah, bener juga. Berisik pasti. Seringkali karyawan malah berujung harus pakai headphone peredam bising sepanjang hari cuma buat bisa fokus. Mereka ada di satu ruangan yang sama, tapi secara mental terisolasi. Ironis ya jadinya. Sangat ironis. Jadi, membagi luasan ke dalam lantai 250 meter persegi itu sebenarnya langkah strategis untuk menciptakan eksklusivitas departemen. Oh, maksudnya tiap lantai bisa punya identitasnya sendiri. Betul sekali. Perusahaan yang dinamis itu pasti punya divisi dengan ritme kerja yang bertolak belakang. Tim sales dan marketing biasanya berisik, energik, banyak call sana-sini. Iya, mereka butuh ruang untuk ngobrol keras. Nah, Anda bisa mendedikasikan seluruh lantai 2 khusus buat mereka. Sementara itu, tim finance atau HR yang butuh konsentrasi tinggi dan privasi untuk data sensitif, mereka bisa di lantai 3 tanpa terganggu suara dari lantai 2. Lantai berukuran 250 meter persegi itu nggak sempit loh. Itu sweet spot, ukuran yang sempurna untuk satu departemen beroperasi secara mandiri tanpa harus membangun banyak partisi yang merusak estetika. Oke, Anda berhasil meyakinkan saya. Itu sangat masuk akal. Ini tuh tentang zonasi akustik dan mental ya. Anda menyewa efisiensi, bukan cuma sekedar kotak kosong yang luas. Benar banget. Nah, sekarang kita tahu gedung ini cerdas dalam mengatur ruang di dalam. Tapi keajaiban tata ruang ini kan nggak bakal bertahan lama kalau struktur yang menopangnya rapuh. Betul, fondasi itu krusial. Mari kita beralih ke struktur dan kulit luarnya. Karena gini ya, gedung komersial tuh punya 2 tugas utama yang menurut saya sering berbenturan. Dia harus sekuat bunker pelindung, tapi juga harus terlihat memukau buat klien yang datang. Setuju. Seringkali, kekuatan dan kecantikan itu adalah 2 pos anggaran yang saling memakan dalam proyek konstruksi. Mau kuat, jadinya jelek. Mau cantik, strukturnya dikompromi. Nah, saya lagi ngelihat spesifikasi fondasinya nih di dokumen. Tertulis di sini mereka pakai tiang panjang ukuran 25 x 25 cm dan ada catatan spesifik menggunakan sistem hidrolik jack pile. Oke, jack pile? Terus untuk substruktur mereka menuangkan beton mutu tinggi berkelas K450, sedangkan untuk kolom, balok, dan plat lantainya yang ketebalannya 14 cm, mereka pakai K350. Spesifikasi yang sangat serius itu. Tolong jelaskan ke saya kayak saya ini anak umur 5 tahun deh. Kenapa spesifikasi ini tuh penting banget? Apa sih jack pile itu dan kenapa harus pakai angka K450? Oke, mari kita mulai dari jack pile dulu ya. Pernah nggak Anda lagi di sebelah proyek konstruksi, terus dengar suara dentuman tiang pancang yang dipukul ke dalam tanah? Oh, sering banget. Bunyi bam, bam yang bikin kaca jendela bergetar dan bikin pusing satu kelurahan itu kan? Tepat. Sistem hidrolik jack pile itu nggak dipukul. Mesin raksasa ini secara diam-diam dan perlahan menekan tiang pancang itu ke dalam bumi pakai tekanan hidrolik. Wow, ditekan bukan dipukul. Iya, jadi tanpa suara bising yang ekstrim dan tanpa getaran tanah yang bisa merusak fondasi tetangga sebelah, ini tuh nunjukin kalau si pengembang sangat memikirkan proses integrasi gedung ini ke dalam lingkungan sekitar sejak hari pertama. Oh, itu langkah yang sangat elegan ya, berkelas. Terus gimana dengan beton K450 tadi? Buat ngasih Anda gambaran aja nih, rumah tinggal yang lumayan bagus biasanya pakai beton kelas K225 atau K250. Huruf K itu mewakili karakteristik kuat tekan dan angkanya itu beban kilogram per sentimeter persegi. Berarti K450 itu 2 kali lipat lebih kuat dari rumah biasa? Kurang lebih begitu. K450 itu kelas beton yang sangat padat dan berat. Ini tuh udah masuk teritorinya infrastruktur masif, kayak jembatan layang. Tunggu. Kenapa Anda butuh beton jembatan layang buat fondasi gedung kantong 6 lantai? Nah, karena kepadatan ekstrim dari K450 ini mencegah munculnya retakan mikroskopis di masa depan. Jalan warung buncit itu kan dilewati kendaraan berat. Kalau ada truk besar lewat, getarannya nggak akan kerasa di dalam gedung Anda. Ah, jadi ini soal stabilitas jangka panjang. Benar. Kepadatan ini menjamin fondasi yang kebal terhadap pergeseran statis maupun dinamis.
Sangat menarik. Jadi di bawah tanah mereka ngebangun benteng yang tak tergoyahkan. Tapi waktu mata saya bergeser dari bagian bawah tanah ke bagian eksterior di dokumen ini, wow. Kenapa tuh eksteriornya? Sepertinya mereka membuang semua kesederhanaan itu. Dengerin ini, tangga masuk dan kolom lantai 1 dilapisi dengan granite slab berjenis black gold. Mewah. Terus, lantai utamanya pakai granite tile 80 x 80. Pintu masuk pakai otomatis frameless dari kaca tempered 12 mm buatan Asahimas. Dan yang paling gila, fasad dari lantai 2 sampai 6 itu sistem curtain wall pakai kaca yang namanya Stopsol Super Silver Grey, ketebalan 8 mm. Itu fasad yang bakal sangat mencolok dari pinggir jalan. Nah, ini bikin saya agak skeptis nih. Saya harus menantang Anda di sini. Dengan kaca perak yang dominan dan granit emas hitam ini, apakah ini murni ego dari pengembang aja? Maksudnya sekadar buat gaya-gayaan. Iya. Maksud saya, apakah ini taktik psikologis buat pamer kemewahan tanpa fungsi nyata? Kenapa nggak pakai kaca transparan biasa aja yang pasti jauh lebih murah jatuhnya? Reaksi skeptis Anda itu sangat wajar sih. Kaca super silver dan granite black gold itu memang berteriak soal prestige. Dan dari sisi psikologi bisnis, kita kan nggak bisa meremehkan hal itu. Memang sih, kesan pertama itu penting. Bener banget. Saat calon klien besar Anda berjalan menaiki tangga granit itu, otak mereka tuh secara nggak sadar udah mengasosiasikan perusahaan Anda dengan stabilitas dan kesuksesan. Bahkan sebelum Anda jabat tangan sama mereka. Kesan pertama nggak pernah bohong ya. Tapi soal kacanya. Nah, mari kita bongkar rahasia di balik kaca Stopsol Super Silver Grey itu. Ini bukan sekedar kosmetik, dan jelas bukan cuma buat ego. Kaca Stopsol itu punya lapisan reflektif yang diaplikasikan pada tingkat mikroskopis pas lagi proses manufaktur. Buat apa lapisan itu? Di Jakarta, kita kan berhadapan sama matahari tropis yang luar biasa terik tanpa ampun. Kalau Anda pakai kaca transparan biasa, gedung kantor Anda itu bakal berubah jadi rumah kaca raksasa. Oh iya, panasnya kejebak di dalam. Efek rumah kaca. Tepat, memanggang apa aja yang ada di dalam. Tapi kaca Stopsol ini secara aktif memantulkan radiasi inframerah dan panas matahari kembali keluar, sambil tetap membiarkan cahaya alami masuk buat penerangan. Saya mulai paham arahnya. Kalau saya boleh bikin analogi ini ngingetin saya sama cara kerja botol termos kualitas tinggi. Analogi yang sangat cerdas. Coba, gimana tuh botol termos mempertahankan suhu? Termos kan punya dinding luar, terus ada ruang hampa atau lapisan reflektif, baru dinding dalam. Lapisan itu nyegah panas dari luar masuk ke dalam, jadi es batu di dalam termos nyaris nggak perlu bekerja keras buat jaga air tetap dingin. 100 buat Anda. Dan dalam kasus gedung 45 ini, kaca Stopsol itulah yang jadi insulasi pada termos Anda. Karena panas dari jalan raya dipantulkan keluar, suhu internal di dalam lantai seluas 250 meter persegi tadi jadi sangat stabil secara alami. Wah, yang berarti AC nggak perlu bekerja ngoyo. Tepat sekali. Bagi penyewa gedung ini, fasad kaca mewah ini secara harfiah adalah alat untuk memangkas tagihan listrik bulanan secara radikal. Serius, ini mind blowing sih. Jadi ini bukan sekedar gedung yang kelihatan mahal dari luar. Ini tuh estetika mewah yang menghasilkan return on investment lewat efisiensi energi yang berkelanjutan. Fasad ini pada dasarnya membayar dirinya sendiri dari waktu ke waktu. Wah, estetika yang fungsional ya. Tapi ngomong-ngomong soal AC yang nggak perlu bekerja keras, ini pas banget mengantarkan kita ke bagian dokumen berikutnya. Bagian apa tuh? Karena sehebat apapun fasadnya menolak panas dari luar, kan pasti ada suhu panas yang lolos dari dalam ya. Dari tubuh manusia yang kerja, dari komputer yang nyala seharian, dari server. Betul, beban pendinginan internal. Dan fasad miliaran rupiah itu nggak bakal menyelamatkan citra bisnis Anda kalau suatu siang tiba-tiba liftnya mogok, pas CEO Anda harus turun buat rapat penting. Atau air toilet mati pas jam makan siang. Nah, itu dia. Kita sekarang mulai masuk ke teritorinya mechanical, electrical, dan plumbing, atau sering disingkat MIP. Ini yang saya sebut organ dalam gedung ini. Hal-hal yang tertutup plafon dan tertanam rapi di balik dinding. MEP ini tuh pahlawan tanpa tanda jasa di dunia konstruksi. Kalau MEP didesain asal-asalan, gedung yang mukanya cantik ini cuma bakal jadi mimpi buruk operasional tiap harinya. Dan kelihatannya pengembang gedung 45 sadar betul soal itu. Dari spesifikasinya nih, nggak kelihatan ada kompromi sama sekali. Coba dibacain apa aja isinya.
Untuk pergerakan vertikal, mereka menanamkan lift Mitsubishi tipe LE HYIIS dari Shanghai. Kapasitasnya 630 kg, kecepatannya 1 meter per detik. Sangat responsif untuk gedung 6 lantai. Terus kembali ke analogi termos kita tadi, kalau kaca stop sol itu dinding insulasinya, maka AC ini adalah es batunya. Mereka memasang pendingin udara sistem split duct high static dari merek Daikin, pakai freon R410A. Daikin split duct, oke? Di lantai 1 mereka pasang 2 unit dengan kapasitas masif 10 PK. Dan di lantai 2 sampai 6, 2 unit 7 PK per lantai. Nah, Anda kan punya latar belakang teknis nih. Tolong jelaskan apa maksudnya high static ini, kenapa nggak pakai AC dinding biasa aja kayak di rumah-rumah? Bayangin perang termostat yang biasa terjadi di kantor tradisional deh. Meja yang posisinya pas di bawah AC dinding bakal ngerasa kayak lagi di kutub utara. Sementara meja di sudut seberang ruangan pada keringatan. Oh iya, sering banget kejadian tuh, tarik-tarikan remote AC. Itu terjadi karena distribusi udaranya nggak merata. Nah, sistem split duct itu menyembunyikan mesin pendingin utamanya di atas plafon, terus mendistribusikan udara dinginnya lewat jaringan pipa udara atau ducting ke beberapa titik bukaan di seluruh ruangan. Oke, terus high static-nya berarti apa? High static pressure itu berarti kipas di dalam unit AC-nya punya daya dorong yang sangat-sangat kuat. Dia mampu mendorong udara dingin melewati lorong ducting yang panjang dan berkelok-kelok itu tanpa kehilangan tekanannya sedikit pun. Hasilnya gimana tuh buat karyawan? Hasilnya, nggak ada lagi karyawan yang menggigil atau kepanasan di meja kerjanya. Udara yang mengalir ke lantai seluas 250 meter persegi tadi turun secara merata. Jatuhnya bagaikan selimut udara sejuk. Dan ini berkolaborasi sempurna dengan kaca pemantul panas tadi. Karyawan yang nyaman secara fisik pasti tingkat fokusnya beda ya. Jauh lebih tinggi produktivitasnya. Terbukti itu. Sangat masuk akal. Saya suka banget gimana semuanya tuh terhubung satu sama lain. AC yang kuat, dibantu fasad kaca pelindung, berdiri di atas fondasi anti getaran. Tapi saya lagi baca bagian plumbing atau perpipaan nih. Dan ada satu spesifikasi yang jujur bikin saya mengernyitkan dahi. Yang mana tuh? Bagian pompa air bersih, mereka pakai pompa submersible atau sering disebut pompa satelit, dan di sini spesifikasi kedalaman pengeburannya 62 meter ke bawah tanah. Wow, 62 meter ya? Iya, dengan kapasitas sedot 95 liter per menit. Bukankah ini terlalu berlebihan? Maksud saya, kita ini lagi bicara soal gedung perkantoran skala menengah, bukan pabrik air minum dalam kemasan loh. Menggali 62 meter ke perut bumi Jakarta, buat apa repot-repot sejauh itu? Jujur aja ya, dari seluruh cetak biru yang kita bahas, detail spesifik itulah yang paling menunjukkan seberapa peduli si pengembang ini terhadap kelangsungan bisnis penghuninya nanti. Kenapa bisa gitu? Apakah 62 meter itu dalam? Sangat dalam. Tapi kita harus lihat realitas lapangan di Jakarta. Pas lagi musim kemarau panjang, suplai air permukaan dan air dangkal itu bisa sangat fluktuatif. Bahkan di beberapa titik berisiko tercemar intrusi air laut. Oh, jadi ngebor sejauh 62 meter itu sengaja untuk menghindari fluktuasi air permukaan? Tepat sekali. Pada kedalaman segitu, mata bor itu udah menembus lapisan akuifer air tanah dalam. Ini tuh ibarat cadangan air prasejarah yang kualitasnya luar biasa jernih, bebas dari kontaminasi permukaan kota, dan yang paling penting, debitnya stabil. Nggak peduli lagi musim hujan banjir atau kemarau ekstrem ya? Bener. Dengan mengebor 62 meter, gedung ini pada dasarnya memproklamirkan kemandirian total. Anda nggak bakal pernah ngalamin hari di mana karyawan nggak bisa kerja gara-gara toilet mampet atau keran air mati. Mandiri secara operasional, luar biasa. Saya juga lihat mereka melengkapi sistem air ini dengan 2 pompa pendorong raksasa kapasitas 1000 liter per menit, terus ada filter pasir, filter karbon, dan sistem biotank raksasa di basement kapasitasnya 8 meter kubik dan 1 meter kubik. Apa tepatnya fungsi biotank ini? Ini adalah sistem pengelolaan limbah biologis modern yang ramah lingkungan. Daripada cuma pakai septic tank konvensional yang gampang penuh dan berisiko mencemari tanah sekitar, biotank pakai kompartemen dengan bakteri pengulai khusus. Bakteri yang memakan limbahnya? Betul. Limbah kantor itu dipecah secara mikroskopis sebelum air yang udah jauh lebih bersih dan aman itu dibuang ke saluran pembuangan kota. Sekali lagi, ini tuh tentang merancang ekosistem bisnis yang berkelanjutan dan patuh pada standar lingkungan tertinggi.
Jadi si pengembang ini menggali 62 meter ke bawah buat air bersih, terus pasang bakteri pengurai limbah, semuanya demi membangun semacam sistem kekebalan operasional ya. Istilah yang pas, sistem kekebalan operasional. Dan ngomong-ngomong soal kekebalan, ini ada bagian terakhir dari dokumen kelistrikan. Mereka pakai kabel instalasi feeder dari Supreme, kita tahu lah ini merek premium yang ketahanannya nggak usah diragukan. Tapi ini yang menonjol buat saya. Sistem penangkal petir elektrostatis dengan radius perlindungan 60 meter. 60 meter, oke. Dan ada catatan teknis di sebelahnya, resistansi tanah di bawah 2 ohm. Apa artinya ini? Radius 60 meter itu berarti penangkal petirnya menciptakan semacam payung pelindung raksasa yang gak cuma menyelimuti gedung 45 itu sendiri, tapi juga melampaui batas lahannya. Menjaga area sekitarnya juga. Dan resistansi di bawah 2 ohm itu? Itu metrik yang sangat krusial. Angka di bawah 2 ohm itu berarti ketika ada petir menyambar, jutaan volt energi destruktif itu bakal disalurkan langsung ke dalam tanah, nyaris tanpa hambatan sama sekali. Melindungi semua perangkat keras bernilai miliaran rupiah di dalam gedungnya. Persis. Bagi perusahaan modern zaman sekarang yang menaruh server fisik penting, komputer workstation spesifikasi tinggi, dan sistem keamanan digital di dalam gedung, petir itu ancaman bencana yang nyata. Penangkal petir spesifikasi tinggi ini menjamin bahwa bisnis Anda punya arsitektur operasional dengan prinsip zero downtime. Luar biasa banget. Jadi mari kita ambil napas sejenak dan ngelihat gambaran besarnya. Kita udah membedah anatomi gedung 45 ini dari akar sampai ke pucuknya. Dan ternyata isinya daging semua. Bener, kita nggak lagi cuman ngelihat pumpukan batu bata dan kaca aja. Kita ngelihat fondasi beton K450 yang dirancang untuk mematikan getaran dan bertahan lintas generasi. Setuju. Kita ngelihat fasad mewah dengan curtain wall stop sol yang nggak cuma bikin klien terkesan dari luar, tapi secara aktif jadi perisai thermal yang menghemat uang listrik Anda tiap bulan. Kita ngelihat tata ruang 250 meter persegi yang dirancang untuk akustik dan privasi yang optimal antar departemen. Dan jangan lupa organ dalam mekanikalnya. Pastinya, organ dalam yang didesain dengan obsesi gila terhadap keandalan operasional, mulai dari AC Daikin bertekanan tinggi yang menyejukkan secara merata, sampai ke pompa air sedalam 62 meter yang memerdekakan perusahaan Anda dari krisis utilitas kota. Kesimpulannya nih, dari dokumen yang kita baca dan analisa bareng, Gedung 45 ini tuh jauh lebih dari sekedar properti komersial biasa. Ini adalah infrastruktur pertumbuhan bisnis. Ini tuh panggung di mana produktivitas kerja berkolaborasi sama prestis perusahaan. Dan ini membawa kita pada Anda, pendengar setia kita. Kalau Anda melihat dan mencerna data yang baru aja kita bedah ini, rasanya tuh nggak adil kalau kita cuma ngebahas ini di ruangan podcast aja. Betul, harus dilihat langsung wujud aslinya. Kalau Anda adalah pemilik bisnis, seorang CEO, atau pemimpin yang sekarang ini lagi ngambil keputusan strategis tentang rumah baru untuk tim Anda, dan kalau Anda menolak untuk berkompromi antara lokasi strategis, estetika mewah, dan keandalan teknis, anggap sesi bedah hari ini sebagai rekomendasi emas untuk Anda. Ya, karena ngelamin gedung ini secara fisik tuh bakal memvalidasi semua spesifikasi gila yang ada di atas kertas ini. Tepat, Anda perlu melangkah sendiri di atas tangga granit black gold itu. Anda perlu ngerasain kesejukan alaminya pas berdiri di balik kaca super silvernya. Kalau Anda nggak mau buang-buang waktu dengan properti komersial yang cuma setengah matang perencanaannya, ambil ponsel Anda sekarang juga. Lakukan action. Untuk membahas detail lebih lanjut, ngobrolin kelayakan investasi, atau langsung mau menjadwalkan survei ke lokasi gedung 45, silakan hubungi Stefanino di 0812 9497 1339. Saya ulangi ya, kami sangat merekomendasikan Anda untuk berdiskusi langsung dengan Stefanino di 0812 9497 1339. Jangan sampai keduluan kompetitor yang butuh gedung bagus juga. Bener banget. Jangan biarkan pesaing Anda yang lebih dulu menguasai ekosistem ini. Karena menghubungi Nararubung adalah langkah pertama untuk mengubah visi bisnis dari sekedar bayangan menjadi implementasi nyata. Sangat setuju dengan itu. Nah, sebelum kita nutup lembaran cetak biru ini, kami ingin meninggalkan Anda, para pendengar, dengan satu pemikiran terakhir yang mungkin belum pernah terlintas di kepala Anda sebelumnya. Ya, soal fenomena global di dunia korporat saat ini. Kita kan ngelihat banyak banget perusahaan yang bergulat sama kebijakan Return to Office atau RTO. Oh iya, drama RTO ini lagi panas banget di mana-mana. Banyak eksekutif yang frustrasi karena karyawannya tuh enggan balik kerja penuh waktu dari kantor. Banyak yang nyalahin etos kerja milenial lah.
atau kebiasaan zona nyaman gara-gara pandemi. Tapi berdasarkan apa yang kita pelajari hari ini soal infrastruktur gedung, mari kita renungkan sedikit. Gimana kalau masalah sebenarnya bukan pada orangnya, melainkan pada gedungnya? Oh, wow, itu perspektif yang sangat tajam. Masuk akal kan kalau orang pada males ngabisin 8 jam sehari di ruangan yang AC-nya netes, lahan parkirnya sempit banget, dan suplai air toiletnya sering tersendat. Pasti bikin stres duluan sebelum kerja. Nah, gedung 45 ini membuktikan bahwa sebuah bangunan fisik tuh bisa menjadi strategi retensi karyawan yang sangat brilian. Ketika sebuah gedung itu begitu bisa diandalkan, suhunya sangat nyaman dan sejuk, aman, dan secara visual memancarkan aura keberhasilan, orang tuh ingin berada di sana. Karyawan tuh merasa dihargai dan bernilai ketika perusahaan nempatin mereka di infrastruktur yang berkualitas tinggi. Itu benar-benar pemikiran yang provokatif dan mendalam. Dan ini membawa kita berputar kembali ke premis awal kita tadi. Anda tuh nggak perlu lagi terjebak dalam kompromi yang menyiksa antara bentuk yang cantik dan fungsi yang handal. Semuanya bisa didapat. Bener banget. Jadi pertanyaan pamungkas kami untuk Anda renungkan sembari Anda melanjutkan sisa hari ini, gimana kondisi ruang kerja fisik Anda saat ini? Apakah dia udah mencerminkan ambisi bisnis Anda yang bakal meledak di masa depan? Ataukah dia secara diam-diam malah nahan laju lari Anda? Terima kasih udah menyelami dokumen ini bareng kami. Kami tunggu langkah strategis Anda selanjutnya.